Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Poltra TV, saat ini saya berada langsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka agenda penyampaian program pembentukan Perda atau Program Perda Kota Kendari tahun 2024. Selanjutnya penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang program pembentukan Perda Kota Kendari tahun 2024. Lalu penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dan dilanjutkan pada pidato penjabat Wali Kota Kendari. Dan pemirsa, setelah agenda kedua selesai, masih di tempat yang sama akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Kita sama-sama menyaksikan dan marilah saya mengajak pemirsa semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama kembali guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari di acara pokok penyampaian Program Perda Kota Kendari tahun anggaran 2024, penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang Program Perda Kota Kendari tahun anggaran 2024, penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari, dan pidato penjabat Wali Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara penjabat Wali Kota Kendari, Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna pada siang menjelang sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 25 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari siang menjelang sore ini 6 November 2023 saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian program pembentukan Perda atau Program Perda Kota Kendari tahun anggaran 2024 oleh Ketua Bamperda DPRD Kota Kendari. 3. Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang program pembentukan Perda atau Program Perda Kota Kendari tahun anggaran 2024 sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. 4. Pidato penjabat Wali Kota Kendari. 5. Penutup. Demikian susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna ini. Namun sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada
Saudara-saudara anggota Dewan, apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian program pembentukan Perda atau Propemperda Kota Kendari tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua Propemperda DPRD Kota Kendari kepada Saudara Isyur Ilham Hamra. Disilakan. Ada yang ketinggalan. Tambah gelap. Nah, mantap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari terhadap penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Kendari tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Penjabat Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, Pak Lurah, Camat, Kepala Dinas, asisten dan staf ahli, juga tak lupa yang saya hormati staf ahli praksi yang sempat hadir, adik-adik mahasiswa dari Unhalu yang magang pada hari ini, selamat datang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini, siang hari ini, kita semua diberikan kesempatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Propemperda Kota Kendari tahun 2024 berjumlah 16 buah Raperda yang terdiri dari usulan pemerintah Kota Kendari dan inisiatif DPRD Kota Kendari berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 4 Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, adapun rincian Raperda usulan dari pemerintah Kota Kendari berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Kendari nomor 188-3456-2023 perihal penyampaian daftar rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2024 sebanyak 9 buah yang terdiri atas 1. Raperda tentang perubahan Perda Kota Kendari nomor 9 tahun 2019 tentang kota layak anak. 2. Raperda tentang penyelenggaraan
cadangan pangan. Ketiga, Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023. 4. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2025. 5. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2024. 6. Raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kendari. 7. Raperda tentang pengelolaan zakat. 8. Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Kendari tahun 2025-2045. Dan 9. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tahun 2010-2030. Adapun Raperda Inisiatif DPRD Kota Kendari tahun 2024 terdiri atas 7 buah Raperda yang terdiri atas 1. Raperda tentang pemajuan kebudayaan. 2. Raperda tentang pengurangan penggunaan produk atau kemasan plastik sekali pakai di Kota Kendari. 3. Raperda tentang penataan PKL dan penyelenggaraan pasar rakyat. 4. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 5. Raperda tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 7. Bab 6. Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dan 7. Raperda tentang penyelenggaraan pemakaman. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, terkait dengan jumlah rancangan peraturan daerah tersebut, terdapat sebuah harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Kota Kendari, bahwa pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari senantiasa berkomitmen dan bersinergi bahwa seluruh aktivitas kegiatan pembangunan di Kota Kendari selalu berdiri di atas peraturan perundang-undangan, karena kita meyakini bahwa hanya dengan mengedepankan aturan hukum, harmoni antara kegiatan pembangunan baik di sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan keseimbangan sosial dapat kita wujudkan, sehingga tagline Kendari bergerak, bersih, gesit, ramah, asri, dan kondusif betul-betul terwujud nyata dan menjadi energi positif bagi seluruh warga menuju visi Kota Kendari sebagai sebuah kota layak huni. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum saya akhiri penjelasan ini, perkenankan saya mengutip sebuah pesan dari cendekiawan Muslim, yaitu Ibnu Athaillah, yaitu menitip pesan bahwa gelar tanpa ilmu dan etika adalah kehinaan. Namun ilmu dan etika tanpa gelar adalah kemuliaan. Demikian penjelasan kami. Sebentar ditutup. Demikian penjelasan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini, saya atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah sekaligus menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan ini. Sebagai penutup, saya pantun juga, Pak. Boleh. Saya menitip pesan dari Oherku di situ. Jalan-jalan ke Pantai Nambo, peluk erat dengan cinta, mampir sebentar di Pasar Andonovo, tengok pula Pasar Labulo.
Aku datang untuk meraih dan mendekapmu dengan cinta. Inga-inga, Ilham Hamra nomor 1. Dapil Puasi Abeli. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertanda Ilham Hamra. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Isyur Ilham Hamra yang telah menyampaikan program pembentukan Perda atau Perda Kota Kendari tahun anggaran 2024. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang program pembentukan Perda atau Perda Kota Kendari tahun anggaran 2024. Dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Dr. Insinyur Haji Samsudin Rahim, MSI. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya terima. Acara selanjutnya pelaksanaan penandatanganan naskah kesepakatan bersama sekaligus penyerahan keputusan DPRD tentang penetapan program pembentukan Perda atau Promperda Kota Kendari tahun 2024 dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk itu, kepada saudara pejabat Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Selanjutnya pimpinan rapat saya kembalikan kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pidato penjabat Wali Kota Kendari. Kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kota Kendari. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kota Kendari, asisten, staf ahli, kepala OPD, yang kami hormati insan pers, yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik mahasiswa FISIP Universitas Haluoleo di bawah asuhan dan bimbingan Bapak Dr. Haji Samsudin Rahim MSI. Alhamdulillah wa syukurillah, mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, nikmat kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian atas penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kota Kendari tahun 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda adalah satu keharusan karena telah diamanahkan pada pasal 15 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah yang menyatakan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas: pertama, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; yang kedua, rencana pembangunan daerah; yang ketiga, penyelarasan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan yang keempat, aspirasi masyarakat daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, program pembentukan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Kendari dan garis miring atau inisiatif DPRD Kota Kendari ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 bagi pemerintah daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Dalam program pembentukan peraturan daerah tersebut memuat antara lain judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat konsep meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan. Dengan didasarkan pada konsepsi tersebut, maka perencanaan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 yang memuat 9 ranperda inisiatif pemerintah Kota Kendari dan 7 ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari haruslah disusun secara matang dan terprogram secara baik dan sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda
harus sudah ditetapkan sebelum peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024 ditetapkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, semoga program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2024 yang diajukan dan telah mendapat kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Kendari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sebelum sambutan ini saya akhiri, izinkan saya untuk membalas pantun dari Pak Ketua Propemperda tadi. Panen melimpah buah pepaya, ladangnya jauh di Bukit Abeli. Sesuai dapilnya Pak Ilham. Kita yakin dan percaya legislatif dan eksekutif kerja semakin sinergi. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam tugas dan pengabdian kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara pejabat Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pidatonya. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya pidato penjabat Wali Kota Kendari, maka acara selanjutnya rapat saya tutup. Namun sebelum rapat paripurna sore ini saya tutup, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan penjabat lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada sore ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari. Hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini untuk ketiga kalinya kita masih diberi kesehatan untuk hadir kembali secara bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Wali Kota Kendari, Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta diri sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami sehingga rapat paripurna pada sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 25 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada sore hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari sore ini dari tanggal 6 November 2024 saya cabut kembali dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna sore ini sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut kembali. 2. Penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. 3. Rapat diskorsing. Demikian susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna siang sore ini. Namun sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Kendari,
bersama asisten, staf ahli. Yang saya hormati insan pers, hadirin dan undangan, wabil khusus yang saya banggakan, mahasiswa Visipol Universitas Sololeo yang sedang melihat proses pengambilan kebijakan secara langsung antara eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Pagi-pagi ke Teluk Kendari, ajak tetangga dan seluruh kawan. Saat ini kami kembali menanggapi pandangan umum fraksi Dewan. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tentu pertama dan utama kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kepada kita karunia, rahmat dan hidayah, terutama nikmat kekuatan dan kesehatan, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan agenda jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2024. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, sebelum memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota fraksi yang telah memberikan pendapat, saran, penilaian, serta koreksi yang objektif dan konstruktif atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Dan alhamdulillah, sebagaimana pemandangan seluruh fraksi, Ramperda ini dapat disetujui bersama untuk dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, perkenankan kami memberikan jawaban terhadap beberapa tanggapan atau pertanyaan fraksi-fraksi terkait dengan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Khusus terhadap tanggapan dan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh fraksi akan kami rangkum dalam jawaban yang sama pula, tanpa mengurangi substansi dan esensi pertanyaan yang juga diajukan oleh fraksi lainnya, dengan uraian penjelasan sebagai berikut. Terhadap pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang upaya maksimal dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan agar proyeksi pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, maka dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya upaya-upaya untuk meningkatkan PAD telah kita dorong dan terus dimaksimalkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, di antaranya melalui pemutakhiran data potensi objek pajak dan retribusi daerah, pengembangan sistem informasi pelayanan pengawasan pendapatan berbasis digital, serta mengintensifkan pelaksanaan integrasi data pajak bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terhadap pemandangan umum fraksi Partai Nasional Nasdem, fraksi PAN dan fraksi PDIP tentang pengalokasian anggaran program kegiatan yang hendaknya difokuskan pada hal-hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan pendekatan penganggaran mengedepankan asas transparan, efisien, efektif dan akuntabel, bukan hanya semata-mata merupakan pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah. Maka terhadap hal tersebut dapat kami jelaskan pada prinsipnya pemerintah Kota Kendari dalam rangka sinergi dan penyelarasan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik pada tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, serta tidak dilakukan atas dasar pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah ataupun hanya mengikuti tren anggaran tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, sebagai wujud konsistensi dalam menjaga keselarasan dan kesinambungan, maka dilakukan sinkronisasi rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi yang selanjutnya dirumuskan ke dalam program kegiatan sinergis berkesinambungan dengan mengedepankan pendekatan money follow program,
dengan arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar, yaitu yang pertama, peningkatan daya saing ekonomi, pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketangguhan kota. Yang keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien. Dan yang kelima, peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan konflik sosial. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, terhadap pemandangan umum Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKS mengenai pengalokasian belanja daerah yang diarahkan untuk memberikan efek yang besar bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Maka terkait hal tersebut, dalam proyeksi anggaran belanja daerah tahun 2024 dititik beratkan pada program urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM yang meliputi penyediaan sarana prasarana, utilitas dan penanganan lingkungan, perbaikan sistem pelayanan publik, perlindungan sosial, serta penanggulangan risiko bencana di mana indikator capaiannya diformulasikan melalui program kegiatan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi dengan persentase alokasi melampaui dari batas mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tepuk tangan untuk hal ini. Karena dari beberapa sektor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan alokasi minimal, ternyata dalam penyusunan RAPBD 2024, pemerintah kota mampu melampaui penetapan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Artinya APBD 2024 memang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, telah dilakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran belanja yang bersifat penunjang operasional atau rutin aparatur ke dalam program kegiatan yang sifatnya urgen dan strategis seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, kemudahan investasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penataan kota dengan menonjolkan identitas dan potensi daerah, upaya penanggulangan dampak El Nino, dan dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, terhadap pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang memberikan catatan penting pada penanganan dampak risiko bencana mengenai kekeringan akibat kemarau El Nino yang berkepanjangan khususnya di wilayah Kota Kendari, maka perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari telah menetapkan kegiatan penanggulangan risiko bencana sebagai salah satu program prioritas yang diporsikan ke dalam program kegiatan OPD pengampu dan pos anggaran penanganan kedaruratan melalui belanja tidak terduga. Terhadap dampak El Nino yang melanda wilayah Kota Kendari saat ini, pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta membentuk pos komando darurat terpadu. Adapun langkah-langkah taktis yang sudah kita lakukan yaitu pertama, penyediaan dan distribusi air bersih kepada warga masyarakat yang terkena dampak kekeringan pada 9 wilayah kecamatan dan 18 kelurahan dengan melibatkan unsur TNI, OPD, PDAM Tirta Anoa, insan pers, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Kedua, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kawasan lahan di Kota Kendari seluas 75,9 hektar. Yang ketiga, penanganan dampak resiko kekeringan pada areal persawahan Amohalo seluas 119 hektar dan pertanian hortikultura seluas 24 hektar melalui pompanisasi air baku pertanian dengan memanfaatkan pos anggaran belanja tidak terduga. Dan alhamdulillah, insya Allah besok kita akan melakukan panen di kawasan persawahan Amohalo sebagai bentuk konkret atau bukti nyata bahwa kekeringan yang ada di
Kota Kendari yang melanda persawahan masih dapat dimanfaatkan atau masih bisa dioptimalkan penanganan dalam rangka mendukung penurunan angka inflasi di Kota Kendari. Kemudian yang keempat, pemberian santunan bagi korban kebakaran itu sendiri. Alhamdulillah, seluruh proses kegiatan berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menjauhkan kita dari bencana ini dan senantiasa mencurahkan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terhadap pemenangan umum Fraksi Demokrasi Kebangkitan Bangsa yang menyoroti belum maksimalnya kualitas pelayanan pada Perumda PDAM Tirta Anoa Kendari, dapat kami sampaikan bahwa disadari bersama masih banyak catatan-catatan korektif terhadap pengelolaan pelayanan air bersih pada PDAM Tirta Anoa Kendari, sehingga dibutuhkan atensi yang cukup besar bagi para pemangku kepentingan, baik unsur eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedemikian kompleks di tengah keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Pemerintah Kota Kendari secara bertahap melakukan upaya pembenahan di antaranya penguatan modal investasi melalui penyertaan modal kepada PDAM Tirta Anoa guna menunjang peremajaan sarana dan prasarana fisik baik jaringan distribusi air bersih dari hulu ke hilir. Terkait hal ini, kami laporkan juga kepada forum sidang paripurna ini bahwa dari hari ke hari sejak penanganan atau pengelolaan atau manajemen pengelolaan air bersih ditangani oleh PLT Direktur Utama PDAM Tirta Anoa hari ini memberikan gambaran yang positif. Terjadi pengurangan biaya operasional, kemudian peningkatan layanan air bersih bagi warga masyarakat Kota Kendari, dan insya Allah dalam kurun waktu beberapa saat ke depan kita berharap bahwa pengelolaan PDAM Tirta Anoa akan semakin akuntabel dan semakin efektif serta efisien dalam memberikan layanan air bersih kepada warga masyarakat Kota Kendari. Saat ini kita sudah memiliki peralatan pompa dan filter pada WTP Punggolaka, WTP Anggoya, dan WTP Wanggu. Alhasil di tahun ini pengolahan air baku yang diolah menjadi air konsumsi mengalami peningkatan debit air, sehingga diharapkan frekuensi pendistribusian air dapat meningkat signifikan. Selain itu, penanganan serius terus dilakukan terutama persoalan pompa intake Mata Bondu yang masih membutuhkan dukungan dan perhatian kita, termasuk pemeliharaan berkala jaringan pipa distribusi dan materialisasi konsumen yang loss meter untuk menekan angka persentase kebocoran, bahwa kurang lebih 1.500 terjadi loss meter atau pengambil alihan air tanpa meter, sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi kami. Dan alhamdulillah Direktur Utama PDAM dalam ini PLT sedang dalam proses untuk memberikan prioritas penanganan terhadap sambungan yang sifatnya loss meter tersebut. Kita berharap dengan kondisi ini akan semakin memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan target konsumen penerima layanan, sehingga kedepannya dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Akhirnya demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan atas pemenangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap perancangan APBD tahun anggaran 2024. Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih rinci, maka kami akan menyampaikan pada tahap pembahasan selanjutnya. Siang-siang ke Kalikadia, tetangga dan kawan mengikuti. Kami paparkan tanggapan pemerintah, semoga bisa disepakati. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, akhirnya sebagai penutup, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas kesediaannya menghadiri sidang paripurna pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan senantiasa melindungi dan memberi petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, terkhusus Kota Kendari yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan tanggapan atau jawabannya. Selanjutnya saya jawab dulu pantunnya Pak Wali tadi. Pandangan umum fraksi sudah disampaikan 7 fraksi DPR. Jawab Wali Kota sudah disampaikan. Mari kita lanjutkan pembahasan bersama dan penetapan untuk menjawab harapan masyarakat Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya penyampaian tanggapan dan atau jawab Wali Kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi DPD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun sebelum rapat paripurna ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenaannya mengikuti rapat paripurna pada sore hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa FISIF Universitas Halu Oleo jurusan manajemen bisnis yang telah memenuhi salah satu materi ajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia di bawah dosen pengampu Dr. Insinyur Haji Samsudin Rahim MSc. Semoga 3 kali kegiatan rapat paripurna pada hari ini menambah hasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta bernilai positif bagi peningkatan kecerdasan kalian semua, dan niatkan mudah-mudahan menjadi generasi pelanjut dan melanjutkan kepemimpinan kami di DPRD Kota Kendari. Sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan seuntai bait pantun kembali. Ikan lele, ikan gabus, direndam dulu baru direbus. Jika mau APBD bertambah terus, potensi PAD tingkatkan terus. Akhirnya dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan pada sore hari ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.